Bumi dan langit sudah dibalik, sehingga hanya seperti padang pasir yang putih tapi gelap gulita, karena Allah sudah mengguncangkan matahari 500 tahun. Kemudian kita bangun tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Liran depropiye. Makanya Allah mengatakan bataro pula umatin jasiyah. Lihatlah orang-orang di padang masa itu jasiyah. Itu berlutut. Orang di kekuatan nopo-nopo. Menengadakan tangan gerawani. Dia ajib nopo-nopo. Kemudian saat itulah manusia dihisap. Hisapnya ada dua, yaitu satu ditimbang mawazun, yang kedua dihitung, diaudit. Iqra kitab awake dhewe sing dicatet di Yasin 12 itu diaudit. Ada berapa dokumen? Bapak Ibu besok dokumen kita di padang mahsyar ada berapa catatan kita? Berapa lembar? Tuas mobilan terang 33 lembar kata Rasul. Dan setiap lembar itu kalau dibuka sepanjang mata menandang di padang mahsyar. Saking mukae sing dicatetin itu. Surat Luqman, surat ke-34 ayat 16. Ya bunayya, wahai anakku, berbuat baiklah kamu meskipun sebesar zarah. Lalu perbuatan baik itu dimasukkan dalam kerikil. Kerikil itu dilempar di antara langit dan bumi. Kita tidak tahu kerikil itu terserak di mana, tapi kebaikan itu tidak akan pernah tersembunyi dari Allah SWT. Kalimat wapi ini, sesuatu terang di sini. Artinya apa? Semuanya tinggal menunggu. Singkat cerita, nunggunya lama sekali. Meskipun itu pakai hitungan akhirat hanya setengah jam atau 2 jam. Tapi apa? Pergeserannya hanya selebar telapak kaki. Kemudian akhirnya Al-Haqqah surat ke-64 mulai 15 sampai 29. Apa kalimat pertama? Manusia dipanggil pakai tangan kanan. Dia nih pakai tangan kanan. Alhamdulillah. Coroke sopo kan? Oh, pengajian Ma'rifatullah. Mas Bro, belum bisa ya? Wujuh yawma idin na'imah lisa'iha rodiyah fi jannatin aliyah latas ma'ufiha laliyah fiha ainul jariyah fiha sururu marfu'ah wa akwabu ma'udu'ah wa namariku masfufah wa ya robiyu. Wajahnya berseri-seri masuk surga. Maju ayo rodon deh. Mas Nur, swarga, kayak jejere, masuk kok yang dulu itu masuk, Mas Effendi, tangan apa kan? Temen, Mas Effendi kan kalau waktu komen terus, sorry bro, sorry ya, swarga ini, dia mau orang, berarti Mas Effendi. Kok kayak kok orang cetok kiwa foto kan bonus taktik. Akhirnya yang kedua nganggo tangan kiwa bisi mali dengan tangan kiri. Lalu dia langsung menyesal. Ya laitani lampu tak kita kenapa harus saya? Seandainya bukan saya yang bertangan kiri. Wujuh yawma idin khosi'ah, wajahnya jadi capek. Sedih bukan kepala, karena dia tahu dia akan menjadi penghuni neraka. Akhirnya dia mulai protes pada Allah. Saya kira kematian itu adalah akhir dari segalanya. Ternyata awal dari sebuah kehidupan. Di Al-Haqqah, baca nanti Al-Haqqah surat 64. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan hari ini ternyata hartaku tidak ada gunanya lagi. Dia buka satu lembar, ternyata duitnya ditinggalin dunia, tabungannya ditinggalin dunia, mobilnya ditinggalin dunia, omahe ditinggalin dunia, tanahnya ditinggalin dunia. Orang-orang sing kecatet kayak sidik banget sebajut mati. Maka dari itu dia ingat semuanya di dunia, lalu dia matur Gusti Allah, Rabbana akhrijna. Aku tidak saking mriki Gusti Allah, kowe arep ngopo? Na'mal sholihan wa ilalladzi kunna na'mal. Allah mendika aku akan berbuat baik, kata orang itu yang dulu belum saya lakukan. Para juko itu duitnya, juko itu lomba ketika orang padang masa.
Kemudian Allah mengatakan, awalan nu'amirku matadzakaru fi. Apa tidak ada yang memberitahu bahwa peristiwa ini akan terjadi? Awalan nu'amirku matadzakaru fi man tadzakaru faja'akumun nadhir. Apa tidak ada orang yang mengingatkan peristiwa ini? Surat Al-Fatir ayat 37. Lalu Allah menutup ayat itu dengan sangat tegas. Fadhuku fi malidoli minaminasir. Orang dolim seperti kamu yang memikirkan dunia, seperti timbangan ini dunia, laminasir, tidak ada bantuan apapun. Dan orang terima. Buka halaman berikutnya, sultaniyah, kekuasaan. Kalau dia mengatakan hari ini kekuasaanku tidak ada gunanya lagi. Lalu dia kelingan ketika nendungnya kuasa orang yang wangi agama Gusti Allah. Ketika duwe power, duwe duit, orang yang wangi masjid. Ana wong nang masjid malah dimungsuhi. Ana wong sing sedekah jari ora disenengi. Jadi kuasa, punya duit, punya kedudukan, tidak untuk membantu agama Gusti Allah. Dia ngomong, Gusti Allah kula didhawuhi saking mriki Rabbana akhrijna na'mal sholihan wa la dikuna apa. Kula ajeng memanfaatkan power saya. Kula ajeng bantu masjid, kula ajeng bantu TPA, kula ajeng bantu orang-orang miskin, kula beri kekuasaan biar wis bacot mati untuk di padang mahsyar. Pertanyaannya, kenging menapa do njaluk makna itu? Rasulullah menjawab, siksa paling ringan di neraka jahanam adalah memakai sandal neraka yang panasnya dari mendidikan telapak kaki sampai ubun-ubun, sehingga orang itu menjadi mendidih otaknya dan giginya menjadi arang. Naudzubillah min dzalik. Lalu semuanya panas itu berbolak-balik. Dia menjerit, makanya kalimatnya jadi wahum yastorihunnya pakai tok, tidak pakai ta. Kalau pakai ta itu artinya berteriak. Kalau wastoru itu artinya menjerit-jerit. Maka di Al-Fatih 37 kalimatnya wahum yastorihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan wa la dikuna na'mal. Monggo Bapak Ibu, pun saat ini kesimpulannya, yuk ojo nganggo pertimbangan dunia, getul-getul. Karena apa? Kita gak akan kembali lagi. Jerit-jerit saat ini, mumpung isi-isi urip, mumpung dikai kesempatan. Ning alhamdulillah, sing rawuh niki piantun saya insyaallah istiqomah, wis mulai menabung untuk padang mahsyar, wis mulai membuat prioritas itu sing akhirat, dunyane ya tetap digoleki ning aja banget. Jadi kalau ada pilihan mana yang harus dipilih, pilihan pertama adalah padang mahsyar. Kira-kira sesuk kepiye nang kono, iki bantu masjid apa ora, iki sedekah apa ora, niki wong-wong apik apa wong sing malah melu santon. Itu pertimbangannya. Pun atau ibu, insya Allah kita istiqomah ibu dia. Nanti makin kepada masa kita ketemu. Amin. Rasa jaluk mulai. Atau ibu dia. Pokoknya wis ngono ae. Sesuk ketemu makrifatullah dan surga wis disediakeun. Amin. Kaki pun pojok-pojok yo. Isor-isor wit ambil yo apa. Nang buri trompet sing penting mlebu surga. Ya, kalau itu janjinya kayak nyata. Dedek kalau nanti tak ke Al-Fatih, jujur, ini sebenarnya pak problem. Orang kali kok iya. Ada kau yang cilok tenang, gua pakai follower cilok tenang itu. Dodong ini, dodong ini saja. Ya pulau mulai ngaji macam ini, istighfar. Gusti Allah mau besok memikirkan agama bintang seluruh hayat sepuh dari sakit ada pun wis menunduk-unduk